Selamat datang di channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Selamat menyaksikan. Misi 40 hari. Akhirnya aku berhasil menolak ajakan makan malam Elis untuk melahap menu yang menjijikan itu. Iya, aku butuh sejuta alasan untuk menolaknya. Melihatnya saja sudah mual, apa jadinya jika memakannya? Ku rebahkan tubuh di atas kasur, begitu nyaman sekali. Lelah sekali rasanya. Tiba-tiba kalung bandul giok pemberian Rio yang menghias indah di leherku bersinar terang. Sosok Mahia muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya sambil melukis senyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku terbata-bata menjawab salamnya karena terkejut. Jangan takut Flow, perkenalkan saya Mahia. Selama 40 hari ke depan, insya Allah saya akan membantumu untuk menyelesaikan misi saya, kata Mahia. Aku hanya sedikit terkejut saja. Kenapa hanya 40 hari? Apa itu cukup untuk menyelesaikan semua masalahku? Sebenarnya dalam sehari saja, saya bisa memberitahukanmu tentang segalanya. Mengenai keluargamu, kematian kakak dan ibumu, serta semua hal tentang ibumu yang ada di bawah itu. Asal kau tahu saja, dia sebenarnya adalah manusia berbau iblis. Mahia mulai menjelaskan. Maksudmu, Mama Elis, jika kau tahu segalanya, kenapa perlu 40 hari untuk mengungkap semuanya? Tanyaku antusias. Tentu saja yang saya maksudkan adalah Elis. Ternyata kamu ini sangat tidak sabaran sekali ya. Begini, bangsa kami kaum jin mengetahui segalanya perihal manusia, termasuk masa lalu dan masa depan mereka. Jadi, tak heran banyak manusia yang tersesat yang bersekutu dengan kaum kami, hanya untuk keuntungan pribadi di dunia saja. Mereka membuat banyak perjanjian dengan para jin, yang sebenarnya itu hanya merugikan hidup mereka saja. Tapi saya berbeda, aku adalah jin muslim. Kau tahu Flow, sebaiknya jangan percaya kepada saya 100% karena sebaik-baiknya jin muslim, kami adalah seburuk-buruknya manusia. Aku masih mencoba mencerna penjelasannya, karena rasa kantuk ini membuat pikiranku menjadi sulit berkonsentrasi. Tapi kemudian Mahia berkata lagi, saya bisa saja mengungkapkan segalanya sekarang, tapi itu bukanlah kapasitas seorang jin. Itu melanggar aturan, hanya Allah yang maha mengetahui akan setiap nasib dan takdir para hambanya. Lagi pula, pada misi ini saya punya tujuan lain dan saya pun akan memiliki syarat yang harus kamu penuhi. Aku pikir, kamu ingin membantuku dengan tulus? Tanyaku dengan nada kecewa. Hahaha, jangan terlalu polos begitu. Saya juga ingin mendapat keuntungan dari menjalankan misi ini. Jawab Mahia. Apa syaratnya? Lanjutku penasaran. Saya ingin kamu berhijrah menjadi manusia yang lebih baik. Itu saja, mudah kan? Jawabnya seolah meyakinkan. Maksudmu? Aku menjawab dengan menerawang ke dalam diri sendiri. Selama ini aku tak pernah menjalankan kewajiban beribadah, sekalipun aku ini muslim. Ya tentu saja, kamu harus jadi seorang solihah. Jangan seperti ini. Mungkin cobaan besar yang kamu hadapi sekarang adalah salah satu wujud kasih sayangnya terhadap dirimu. Cobalah lebih dekat dengan Allah. Mulai besok jangan pakai baju yang kekurangan bahan lagi dan jangan memakai baju yang ketat. Saya tahu, untuk kecantikan kamu punya nilai 9,8 sebagai seorang manusia. Betapa tidak, kamu lahir bak Barbie. Kulit putih bersih merona, mata indah dengan bola mata bulat berwarna biru, hidung mancung, bibir mungil, pipi tirus, tubuh jenjang proporsional. Anak Adam mana yang tak akan terpesona melihat penampilanmu? Tapi kecantikan itu tak harus ditunjukkan dengan membuka aurat, kata Mahia panjang lebar. Apa aku harus memakai hijab syari? Tapi aku belum siap dan belum bisa memantapkan hati ke sana. Tak harus langsung memakai pakaian dan hijab syari, mulailah membiasakan diri untuk memakai baju tertutup.
baju lengan panjang dan celana atau rok panjang yang longgar. Jika kamu setuju, maka besok malam kita akan ke lokasi kebakaran itu. Baiklah, aku setuju. Aku sangat mengantuk. Bisakah kita menyudahi obrolan ini? Malam semakin larut, pintaku kepada Mahia. Iya baik, selamat malam Flo. Jangan lupa berdoa dan mimpi yang indah, kata Mahia. Kemudian dia masuk ke dalam kalung yang aku kenakan. Mataku yang terpejam terasa silau, karena terlihat ada yang membuka korden jendela kamarku. Ku buka mata perlahan, ternyata sosok laki-laki dengan rambut yang mulai memutih itu adalah papaku. Selamat pagi, sayang, sapanya lembut. Papa, kapan papa pulang? Aku sangat senang sekali beliau ada di rumah. Semalam, mamamu melarangku untuk membangunkanmu, katanya kamu pergi pagi pulang malam. Kemana saja nak? Mama Elis begitu cemas. Setidaknya kabari dia kalau kamu pulang terlambat. Maaf, Pak, ada tugas tambahan yang harus aku kerjakan. Jadi aku tak sempat menghubungi siapapun. Aku terpaksa berkata bohong. Lain kali jangan mengulanginya lagi ya. Ayo bergegas, bersiap dan sarapan. Kita akan pergi jalan-jalan. Maaf lagi ya, Pak. Hari ini Flo sudah ada janji dengan teman. Jadi, kenapa kalian tidak pergi berdua saja? Manfaatkan waktu. Terbaik papa untuk Mama Elis. Aku mulai mengukir senyum, sambil mengedipkan mata. Anak nakal hehehe. Sudah sana mandi. Aku pun telah bersiap dengan menggunakan kemeja berlengan panjang dan juga celana panjang, sesuai dengan anjuran Mahia. Beberapa menit kemudian, Papa dan Mama Elis pergi. Pagi ini sangat lapar, tapi aku putuskan untuk makan di depot dekat rumah saja. Aku merasa trauma makan masakan Elis. Sejam kemudian, setelah makan, ku putuskan untuk menghubungi Rio. Aku menunggunya di halte biasa. 30 menit kemudian, dia tiba dan kami pun langsung bergegas. Ternyata Rio membawaku ke toko buku terlebih dahulu. Dia terlihat membeli banyak buku. Flo, semua buku ini untukmu, ucapnya singkat. Kenapa kamu memberikan buku sebanyak ini? Tanyaku penasaran. Itu adalah buku religi mengenai kisah teladan yang perlu kamu baca. Beberapa di antaranya adalah kisah tentang Khadijah, Siti Aisyah, Fatimah Az-Zahra, Zulaikah dan lain-lainnya. Ada juga kisah Mutiah di dalam salah satu buku tersebut. Kamu bisa membacanya, supaya bisa memenuhi syarat dari Mahia. Karena ada banyak hal yang bisa dipelajari tentang mereka. Hal pertama, kamu harus mengetahui tentang Mutiah. Singkat cerita, Fatimah Az-Zahra bertanya kepada ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, siapa perempuan pertama yang memasuki surga setelah Ummahatul Mukminin, setelah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, dia adalah Mutiah. Fatimah merasa penasaran dengan sosok Mutiah, sehingga dia mencarinya untuk mengetahui di mana rumahnya. Setelah mengetahui mengenai tempat tinggal Mutiah, dia meminta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib dan mengajak Hasan putranya untuk bersilaturahmi ke rumah Mutiah di pagi hari. Setelah sampai di rumah Mutiah, apa kau tahu seperti apa respon dari Mutiah ketika melihat kedatangan Fatimah? Tentu saja, Mutiah akan merasa senang karena dia dikunjungi oleh seorang putri Rasul. Jawabku hanya menebak-nebak. Memang Mutiah merasa senang, tapi Fatimah tidak diizinkan masuk ke dalam. Mutiah pun hanya berbicara dari balik pintu yang dia buka sedikit sebagai tempat untuk mengintip. Mutiah tak bisa mempersilahkan Fatimah masuk, karena keberadaan Hasan anak Fatimah. Sesuai dengan ajaran Rasul, seorang istri tidak boleh menemui laki-laki selain mahramnya. Jadi Mutiah menyarankan agar Fatimah bertamu keesokan harinya, karena Mutiah harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Di hari kedua Fatimah berkunjung ke rumah Mutiah dengan membawa Hussein adik Hasan yang diriwayatkan masih berumur 5 tahun. Waktu itu Fatimah berpikir, jika Hasan diperbolehkan untuk masuk, mungkin Hussein juga. Namun, perlakuan Mutiah pun sama,
karena Mutiah belum meminta izin atas kedatangan Hussein kepada suaminya. Akhirnya Fatimah berlalu pulang dengan perasaan kagum. Hari ketiga di sore hari dengan membawa Hasan dan Hussein, Fatimah datang kembali ke rumah Mutiah. Kala itu Mutiah tampil berbeda, dia berdandan cantik, wangi dan lebih rapi. Ketika Fatimah bertanya perihal penampilannya, Mutiah menjawab bahwa suaminya akan pulang, sehingga Mutiah akan menyambutnya dengan penuh senyum kebahagiaan. Luar biasa sekali ya Mutiah itu. Tapi memang segala sesuatunya harus izin kepada suami lebih dulu. Aku mulai sok pintar. Dan, apakah untuk pergi denganku, kamu sudah izin dengan orang tuamu dengan jujur? Pertanyaan Rio membuatku mengatupkan kedua bibir. Kemudian aku pun menggelengkan kepala. Bagaimana kelanjutan kisah Mutiah? Jawabku mengalihkan pembicaraan. Beberapa saat kemudian, suami Mutiah pulang. Kemudian, kedatangannya disambut hangat oleh Mutiah. Suaminya dituntun menuju ke kamar mandi. Mutiah memandikan suaminya dan memakaikan bajunya. Setelah keluar dari kamar mandi, Mutiah menuntun suaminya ke meja makan. Lalu, Mutiah pergi mengambil rotan. Mutiah berkata bahwa dia bersedia dipukul dengan rotan apabila dia punya kesalahan dalam menyiapkan makanan yang sudah seharian dia masak itu. Fatimah yang melihat setiap kejadian itu merasa terkagum-kagum. Akhirnya Fatimah mengerti kenapa Mutiah adalah wanita pertama yang masuk surga setelah Ummahatul Mukminin. Aku juga merasa kagum sekali dengan Mutiah, tapi jika membandingkan diri dengan Mutiah, apakah aku juga bisa menjadi wanita penghuni surga? Malah bengong, Flo. Rio membubarkan lamunanku. Iya, terus gimana lagi ceritanya? Sudah dulu, untuk cerita yang lain baca sendiri ya. Aku pun tersenyum malu mendengar kata-katanya karena aku lebih senang mendengar cerita daripada membaca. Ayo kita pergi ke rumah lokasi kebakaran itu. Aku pun mengiyakan. Sesampainya di bangunan yang sudah tak asing bagiku, hati ini rasanya tersayat karena bangunan ini dibiarkan terbengkalai, banyak puing-puing sisa kebakaran dan ada debu di mana-mana. Hari semakin petang, kulihat Rio tengah sibuk mengeluarkan beberapa lilin. Setelah azan maghrib berkumandang, kami memutuskan untuk sholat di musola terdekat. Selepas itu, kami pun kembali ke rumah yang sudah begitu gelap dan kosong itu. Lilin yang sudah dipersiapkan, satu persatu mulai dinyalakan. Tanpa komando, Mahia pun sudah muncul di tengah-tengah kami berdua. "Kalian sudah siap?" tanya Mahia. Aku dan Rio mengangguk berbarengan. Rio terlihat duduk bersila di sekitar lilin yang tengah menyala. Dia membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran. Aku mengikuti langkah Mahia untuk duduk di belakang Rio. Hari ini Mahia terlihat berbeda, karena dia tampil dengan menggunakan hijab. Kemudian, dinding yang ada di hadapan kami berubah menjadi dua buah pintu dimensi lain. Mahia pun berdiri, dengan mengucapkan beberapa mantra yang bagiku terdengar aneh. Tiba-tiba kedua pintu itu terbuka perlahan dengan bunyi derit yang terdengar menyeramkan. Di pintu pertama muncul sosok Mama Rosita dan di pintu kedua muncul sosok Kak Jessica. Hatiku sangat pilu melihat kedua orang yang teramat aku rindukan itu. Mereka tak berbicara, wajahnya begitu pucat. Tapi, kulihat Kak Jessica menangis dalam diam. "Flo, pintu mana dulu yang ingin kamu masuki?" tanya Mahia. Dikarenakan aku penasaran melihat Kak Jessica yang terus menangis, kuputuskan untuk memilih pintu kedua lebih dulu. "Aku memilih pintu yang kedua," jawabku. "Baiklah, ayo saya akan menemanimu. Biarkan Rio menjagamu di sini." Bersambung. Lanjut part 5 dengan judul Pintu Kedua. Terus pantengin channel Asal Gawe dengan kisah dan cerita yang tentunya sangat menarik. Terima kasih dan sukses untuk semua.